Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Nice to meet you this morning. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak pagi hari ini. For starting our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, let's pray together based on our own beliefs and religion. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, pray begin. Finish. Nah, sekarang kita mulai dengan class agreement terlebih dahulu. Ya, class agreement terlebih dahulu. Nah, Mem mau tanya nih, kira-kira apa yang anak-anak harapkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa harapan kalian dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Ya, sekarang dari harapan anak-anak tadi, apa yang harus kalian lakukan? Mengikuti pelajaran dan supaya. Oke, mengikuti dengan baik. Apa tadi? Dengan baik ya. Harus aktif, Bu. Oh ya betul. Harus aktif ya. Sampaikan pendapat. Harus dengan baik dan benar, Bu. Ya, harus dengan tertib ya. Ada yang ingin berpendapat, anak-anak bisa menekan tombol Tangan. tombol apa? Ya, tombol tangan ya. Sebelum kita mulai kepada materi kita hari ini. Nah, tadi kan kayaknya kita mungkin semuanya agak-agak berdebar-debar, kemudian ini bertemu secara online gitu ya. Nah, jadi meminta anak-anak sekarang coba berdiri atau duduk dengan tegak. Ya, duduk dengan tegak di posisinya masing-masing. Kemudian tutup matanya. Tutup matanya, sudah semua? Nah, ini kan men nggak ngelihat ya, tapi semuanya jujur ya. Oke, tutup matanya, kemudian kita akan bersama-sama menarik nafas ya sebanyak 10 kali. Rasakan dengan tenang, tarikan nafas dari hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Kita mulai sekarang. Silakan buka matanya secara perlahan. Ya. Dan kita siap untuk pembelajaran selanjutnya. Oke? Ya. Oke, gimana rasanya setelah melakukan relaksasi sebelum pembelajaran? Merasa siap? Siap ya? Baik. Nah, sekarang perhatikan, anak-anak coba perhatikan di layar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, di akhir pembelajaran, peserta didik dapat menentukan kata kerja yang tepat untuk mendeskripsikan hewan. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja dalam bentuk simple present tense yang tepat. Ya. Kemudian tadi ada yang ketiga, ketinggalan ya, yaitu yang ketiga membuat teks deskripsi dalam bentuk tulis ataupun video atau monolog tentang deskripsi hewan. Nah, ini produk yang akan kita
buat nanti. Ya. Sekarang Mem akan memutarkan video. Silakan disimak. Masih bersama Mem kan? Masih. Masih. Oke, siap. Kalian akan menonton video. Tolong perhatikan betul-betul ya. Over the one. Some animals. Oke. Sudah jelas ya video yang ditonton tadi? Jelas, Bu. Iya. What is it about? Tentang apa tadi? Ada yang masih ingat? Hewan, binatang. Oke, hewan, binatang. Kemudian menunjukkan apa? Apakah tadi menunjukkan ciri fisik? Gimana? Apakah tadi videonya membahas tentang ciri fisik hewan? Siapa yang mau coba berikan tanggapan? Kemudian menunjukkan apa? Misalnya seekor cheetah itu berlari, ya kan? A cheetah runs. Berarti runs itu menunjukkan apa? Aktivitas, ya? Atau perilaku? Berjalan. Iya, perilaku. Baik. Nah, jadi tadi dari aktivitas hewan. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan aktivitas hewan, maka kita menggunakan bentuk kalimat simple present tense, ya. Yang namanya bahasa Inggris itu sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia, ya, Nak, ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kita mengenal adanya tenses. Nah, tensesnya itu banyak. Anak-anak perhatikan di sini ada gambar apa ini? Kanguru. Kangaroo. This is a kangaroo. How many kangaroos? Ada berapa kanguru di sini? Satu. Iya. Berarti kangurunya satu. Ini subjeknya ya. Ini subjeknya nih. Nah, ini subjek. Ya, subjeknya kanguru satu. Maka kata kerjanya ditambah kata. Kanguru itu aktivitasnya apa? Melompat ya? Melompat kan? Melompat. Ya. Nah, karena melompat dia harusnya hop, ya kan? Tapi karena tadi subjeknya tunggal, maka kita tambahkan s di belakangnya menjadi the. Baik. Sekarang kalian akan mencoba ya memilih kosakata kata kerja yang tepat berdasarkan hewan yang disajikan. Oke. Nah, ini kita latihan dulu sebentar. Nomor 1. Siapa yang mau coba? The tigers. The tigers. Pilihannya fly or run. Run. Siapa ya? Siapa yang jawab? Farhan. Farhan atau Raihan nih? Jawabannya apa? Raihan? Run. Run. Oke, how about others? Gimana yang lainnya? Do you agree with Raihan's answer? The tigers run. Setuju yang lainnya? Setuju. Oh, setuju. Nah, sekarang kita akan mencoba ya penggunaan dalam simple present tense. Nah, tadi sudah Mem jelaskan ya. Ingat, jika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya ditambah dengan s atau as. Tapi jika subjeknya jamak, maka kata kerjanya tidak ditambah dengan s. Ya. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, nomor 1.
A rabbit. Ada pilihannya. Yang pertama itu hop. Yang kedua hops. Which one is the correct answer? Yang mana jawaban yang benar menurut kalian? Hop. Yang hop atau hops? Yang satu atau dua? Satu atau dua? Dua. Ada yang jawabannya satu? Hops. Oke. Sini tulis di kolom komentar. Mau lihat hop atau hops? Tuliskan. Hop tanpa S atau hops dengan S. Oke. Silakan lihat di kolom komentar. Lihat. Oke. Kira hops. Nazila hops. Raihan hops. Intan hops. Farhan hops. Oke. Ada lagi yang lain? Hops. Hops, Bu. Oke, very good. Ada lagi? Nah, hops. Nah, sip. Kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ini. Subjeknya tunggal atau jamak? A rabbit. Subjeknya tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal, iya. Tunggal. Tunggalnya dilihat dari, ya, ini ada artikel a. Karena jamak. Oke, Farhan, terima kasih. Very good, Farhan. Jamak, karena subjeknya jamak. Some giraffes. Ya, some giraffes. Nah, kita lihat jamaknya dari mana ini? Kata bendanya ditambah dengan S tadi ya. Ya, lebih dari satu. Beberapa jerapah. Walk. Maka jawabannya ini. Oke, very good. Yang terakhir, the scorpions. Crow atau crows. Silakan tulis di kolom komentar. Siapa ya yang pertama? Crow. Oke, Raihan yang pertama. Crow, Intan yang kedua. Crow, Keisha. Crow, karena jamak. Oke, very good. Baik ya, nah anak-anak udah paham. Karena subjeknya jamak, maka kita gunakan crow tanpa S. Oke, very good. Ya, baik. Sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Kita sampai pada sesi tanya jawab. Sekarang dari penjelasan yang tadi Mem sampaikan, apakah anak-anak ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan klik raise hand, angkat tangannya. Kemudian, oke. Ini ya, Finch Gaming ini siapa ya? Finch Gaming. Angkat tangan mau menyampaikan pertanyaan? Action ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, berarti kalau tidak ada pertanyaan sudah cukup paham ya. Nah, sekarang kita buat kesimpulan ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. What have we studied? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama masih ingat tadi apa? Ya? Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Tentang apa tadi? Tentang? Oke. Describing ya. Describing animals. Ya, mendeskripsikan. Tanya S. Tambah S atau AS. Oke, very good. Kemudian apa lagi? Lawannya tunggal tadi apa? Subjek jamak. Jika subjeknya jamak. Oke, very good. Kata kerja pertama tanpa S atau AS. Oke, cukup ya. Oke. Baik. Nah, kita sudah sampaikan. Ada gambar dan pertanyaan. How do you feel after studying English today? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari bahasa? Tunjukkan ke kamera. Siap? Coba, sudah? Oke, how do you feel? Kira. Boleh ditunjukkan?
Cannot see. Oh, I think that's all for today. Cukup sampai di sini ya. Mem ucapkan terima kasih. Menutup pelajaran kita hari ini, let's pray together by saying hamdalah. Mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Mariani, CGP Angkatan 1 Kota Pontianak dari SMP Negeri 12 Pontianak akan menyampaikan refleksi saya terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSA. Selama perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSA ini, saya merasa tertantang karena ini merupakan hal yang cukup baru bagi saya, karena selama ini kita selalu menyamaratakan kompetensi anak ataupun kemampuan anak. Setelah mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi dan KSA di modul ini, saya mulai melakukan perencanaan dengan mengawalinya melalui pemetaan terhadap profil belajar dan minat belajar siswa saya. Kemudian saya sesuaikan dengan materi pelajaran yang sudah ditetapkan di dalam silabus pembelajaran, sehingga materi pelajaran tersebut dapat diikuti dengan baik oleh siswa saya karena sudah sesuai dengan minat dan profil belajar mereka masing-masing. Kemudian saya juga berupaya untuk menyisipkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan kondisi kelas saya dan dapat diterapkan di kelas saya. Untuk rencana perbaikan ke depan, saya akan melakukan pemetaan minat dan profil belajar siswa saya secara kontinu, sehingga saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik lagi ke depannya, sehingga anak-anak didik saya akan merasa senang dan merasa bahwa materi yang mereka dapatkan sesuai dengan minat dan profil belajar mereka. Selain itu, untuk pembelajaran KSA, saya juga berharap dapat membangun kompetensi sosial emosional siswa saya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab ke depannya dan merasa senang dalam melakukan pembelajaran. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.